Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar, oke? Kali ini saya akan menjawab soal tryout TKP tentang teknologi informasi dan komunikasi ya. Oke, sebelum saya membahas soal TKP, buat teman-teman yang pas memulai tes itu disarankan mengerjakan soal TKP terlebih dahulu gitu. Kenapa soal TKP? Karena soal TKP itu soal yang cukup mudah ya gitu. Artinya cukup cari jawaban yang nilai-nilainya positifnya gitu ya. Tapi kalau ada juga soal-soal TKP yang sulit gitu. Yang dari kelima jawabannya ada yang bagus semua gitu ya. Itu hati-hati pada saat pengerjaannya gitu ya. Jadi tips pada teman-teman yang baru memulai, ketika memulai mengerjakan soal tes CPNS itu disarankan cari dulu yang mudah ya, terutama pas bagian TKP yang paling mudah itu. Jangan kalau mengerjakan yang sulit terus mesti mikir dua kali lipat, jangan. Cari dulu kerjakan yang mudah, terutama di soal TKP gitu. Karena soal TKP itu semuanya memiliki poin ya. Itu berbeda dengan TWK dan TIU gitu. Kalau TWK dan TIU itu cuma 5 poin saja, yang lainnya 0 poinnya gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Anda bekerja di perusahaan sebagai staf IT sebagai salah satu posisi yang cukup penting di perusahaan. Biasanya Anda memiliki tawaran yang cukup tinggi dibanding staf lain. Hal ini disebabkan karena Anda dapat mengelola beberapa aturan yang digunakan staf lain. Meski secara posisi cukup tinggi, namun ada kalanya kurang disebabkan oleh ketidakmauan perusahaan melakukan investasi di bidang IT. Contohnya mengalami kendala operasional sistem yang dibeli dengan menggunakan server jangkrik atau ecek-ecek tidak ada mesin backup. Ketika Anda akan mengajukan suatu permintaan hardware sebuah sistem, sikap Anda oke. Jadi kalau pas ketemu soal yang panjang kayak gini disarankan bacanya cepat ya gitu. Jangan bolak-balik gitu ya. Karena itu waktunya sangat terbatas gitu soal-soal CPNS gitu ya. Oke. Jadi kita bahas soalnya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengambil keputusan yang bijak terkait pemanfaatan teknologi. Bahkan di saat rekan kerja atau pimpinan masih belum memiliki awareness atau pengalaman terhadap pemanfaatan teknologi. Dalam soal dijelaskan bahwa perusahaan Anda terkadang enggan melakukan investasi di bidang IT, gitu kan? Bisa aja disebabkan karena ketidakpahaman pihak perusahaan, gitu ya. Jadi istilahnya ketidakpahaman pihak perusahaan terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi, gitu, alias gaptek ya, gitu kan? Gaptek, gitu. Nah, yang harus Anda lakukan adalah menimbulkan kesadaran atas pentingnya penggunaan teknologi. Oke. Kita cek dulu pilihan jawabannya yang alpha ini. Membicarakan langsung secara lisan kepada atasan mengenai usulan perbaikan sistem menggunakan hardware yang dibutuhkan perusahaan. Oke, jadi kata kuncinya di sini. Nah, ini kan disebabkan oleh ketidakmauan perusahaan melakukan investasi di bidang IT gitu kan. Kalau kita membicarakan langsung secara lisan, ini kesannya ya sudah tahu kan perusahaannya tidak mengerti dengan teknologi tersebut ya. Berarti ini sebaiknya jawabannya dihindari ya. Coba yang B ini. Membuat makalah dan menguraikan latar belakang upaya perbaikan dan sistem dengan hardware baru. Benar ya gitu. Artinya membuat makalah ini seolah-olah menggambarkan gitu kan, akhirnya memberikan menggambarkan dan menguraikan latar belakangnya, lalu kita bisa presentasikan kan gitu kan tentang teknologi gitu kan, aturan teknologinya gitu. Coba yang C ini, menyampaikan permintaan tersebut pada level manajemen. Bagus juga ya, oke juga ini yang C ini. Gitu. Coba yang D ini. Mengadakan sosialisasi sistem tersebut dengan hardware yang dibutuhkan kepada rekan kerja. Ini jangan ya. Coba yang E ini. Mendiskusikannya pada level manajemen agar minta dipayungi dengan aturan perusahaan. Bagus ya ini ya. Gitu. Berarti jawaban terbaik di soal ini kira-kira yang mana nih? Antara B
C dan E. Oke. Jadi ketika perusahaan tersebut enggan melakukan investasi di bidang IT disebabkan karena kekurang pahaman atau karena gaptek yang dilakukan oleh pihak perusahaan, maka yang harus Anda lakukan untuk menimbulkan kesadaran dan atas pentingnya penggunaan teknologi adalah membuat hardware pada sisi pengembangan teknologi yang lain ya. Itu jadi membuat makalah. Nah, ini nih, membuat makalah dan menguraikan latar belakang upaya perbaikan sistem dengan hardware yang baru ya. Berarti yang B ini poinnya paling tinggi 5. Coba kalau yang C ini menyampaikan permintaan tersebut pada level manajemen. Coba kalau yang E ini mendiskusikannya pada level manajemen agar minta dipayungi dengan aturan perusahaan. Yang E ini lebih baik daripada yang C ya. Berarti ini poinnya 4. Gitu. Karena kita diskusikan dulu gitu agar aturan perusahaan tetap melekat ke level manajemen tersebut gitu. Jadi dibentengi istilahnya agar minta dipayungi gitu. Artinya dibentengi dengan aturan perusahaan gitu kan. Berarti yang C ini poinnya 3. Coba ini mengadakan sosialisasi sistem tersebut dengan hardware yang dibutuhkan kepada rekan kerja. Kalau yang A ini membicarakan langsung secara lisan kepada atasan mengenai usulan perbaikan sistem menggunakan hardware yang dibutuhkan perusahaan. Ini nggak baik ya, itu kesannya ya seperti kurang sopan gitu. Tiba-tiba langsung aja main bicara ke atasan gitu. Harus ya bertahap dulu gitu. Harus bertahap dulu gitu bicaranya sebelum ke atasan, ke yang jabatan lebih tinggi ya. Kalau yang D ini mengadakan sosialisasi sistem tersebut dengan hardware yang dibutuhkan kepada rekan kerja. Ini poinnya 2 ya gitu. Karena hardware-nya hardware apa gitu kan? Hardware apa gitu. Jadi kepada rekan kerja gitu. Jadi harus ada level manajemen terlebih dahulu gitu ya. Level manajemen kita bisa diskusikan atau mungkin menyampaikan permintaannya pada level-level manajemen. Artinya tingkatan-tingkatan atasan-atasan, beberapa atasan di antara kita gitu ya. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Lanjut soal berikutnya. Memasuki masa pandemi COVID-19 terjadi perubahan terhadap pola kerja. Salah satunya dalam hal rapat dan diskusi yang biasanya diadakan secara manual kini berbasis Zoom meeting, WA group, dan lain sebagainya. Kantor saya sepakat membuat grup di sebuah aplikasi jaring sosial untuk mempermudah komunikasi dan berbagi informasi. Sementara gadget saya belum mendukung untuk menginstal aplikasi program tersebut. Nah, saya akan, jadi ini bertujuan untuk mengetahui kesigapan Anda terhadap perkembangan teknologi agar dapat beradaptasi secara maksimal dan memanfaatkannya untuk memaksimalkan kinerja gitu kan, sehingga membuat koordinasi dilakukan menggunakan media online gitu. Jadi walaupun ketika kondisi pandemi kan nggak mungkin kita tatap-tatapan ngobrol bareng gitu kan, gitu karena takutnya berpotensi sebagai bisa kena penularan gitu. Maka dari itu bisa dilakukan secara Zoom meeting itu, artinya secara daring istilahnya gitu. Oke. Nah, di sini masalahnya gadget saya ini belum mendukung gitu kan. Nah, ini gadget saya belum mendukung dan untuk menginstal aplikasi program tersebut gitu. Oke. Coba kita cek ya pilihan jawabannya. Segera mengganti gadget baru dan menyesuaikan dengan perkembangan pola kerja baru. Oke ya, ini bagus. Kalau yang B ini, tidak ikut grup karena saya masih bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi saat berangkat kerja. Nah, ini kan kondisinya sedang pandemi gitu kan. Artinya kan nggak mungkin bisa berkomunikasi secara tatap muka langsung gitu kan. Berarti yang B ini poinnya paling kecil ya, 1 ya nih ya, udah pasti gitu. Coba yang C ini. Segera mengganti perangkat yang mendukung teknologi saat ini. Masuk ya. Gitu, tapi belum, kita cek dulu, kita bandingkan dulu dengan yang A. Yang D.
Memaksimalkan gadget yang ada dan berusaha untuk menginstal aplikasi yang lebih ringan kapasitasnya. Oke. Baik. Masuk juga ya. Coba yang ini, ikut grup. Saya sudah ada keinginan untuk mengganti gadget saya. Nah, ini nggak baik ya, gitu. Ikut grup, gitu kan? Tapi di sini ada kata jika saya sudah ada keinginan untuk mengganti gadget saya, gitu. Artinya kesannya kita nggak mau masuk grup dulu, gitu kan? Nggak mau masuk grup dulu. Kalau saya belum ada, bisa aja kan ini belum ada budget, gitu kan? Atau belum ada budget untuk membeli gadget yang terbaru, gitu kan? Ya sebaiknya apa salahnya kita berusaha, gitu kan, harusnya gitu, berusaha untuk mengganti gadget atau mengupgrade gadget HP-nya supaya bisa mendukung aplikasi yang bisa bergabung dengan grup tersebut, gitu ya. Berarti yang ini saya rasa poinnya 2 ya, gitu. Nah sekarang tinggal antara D, C, dan A. Oke. Memaksimalkan gadget yang ada dan berusaha untuk menginstal aplikasi yang lebih ringan kapasitasnya. Ini bagus juga ya, gitu. Bagus juga, gitu. Kan artinya memaksimalkan gadget yang ada dan berusaha untuk menginstal aplikasi yang lebih ringan. Tapi kan kapasitasnya ada batasan, gitu kan. Gitu. Tapi baik juga, gitu. Kalau misalkan kita memaksimalkan gadget dan cari aplikasi yang lebih ringan, gitu. Tapi yang bukan berarti ini yang D ini jawaban yang terbaik ya. Coba segera mengganti perangkat yang mendukung teknologi saat ini. Oke. Kalau yang ini kan C sama A ini mirip. Segera mengganti gadget baru dan menyesuaikan dengan perkembangan pola kerja baru. Nah, ini yang tepat ya, gitu, yang poinnya paling tinggi ini A. Ini poinnya 5. Berarti kalau yang C ini poinnya 4 ya. Ini poinnya 4. Berarti yang D ini poinnya 3 ya, gitu, tengah-tengah gitu. Oke. Seperti ini ya kurang lebih penilaian poinnya. Lanjut soal nomor 3. Pada saat memasuki tahun politik 2019, banyak sekali isu politik yang beredar. Arus informasi dan isu politik terus muncul dengan tidak terbendung. Informasi tersebut beragam, ada positif dan juga ada yang negatif. Selain itu, jarang beredar kabar yang sengaja dibuat untuk kepentingan politik golongan tertentu atau hoax. Tentu saja hal tersebut bisa membahayakan persatuan bangsa yang telah lama dibangun. Sikap Anda dalam menghadapi arus ini adalah oke. Jadi soal ini bertujuan untuk melihat bagaimana Anda memanfaatkan teknologi secara bijak, gitu kan, dan tidak terjerumus kepada hal-hal negatif untuk kegiatan yang bisa menimbulkan perpecahan atau perselisihan, gitu kan, serta membatasi menghindari tersebarnya berita hoax, gitu. Jadi mencegah, gitu kan, mencegah berita hoax, gitu kan, berita bohong atau ya, gitu, agar tidak salah dalam menggunakan sosial media. Kan makanya sekarang bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu, gitu. Artinya bisa aja orang mengetik tapi bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan, gitu kan. Nah, jadi soal ini dijelaskan bahwa ada sisi negatif pemanfaatan teknologi pada ranah politik, gitu. Jadi, nah ini kan nih ada positif, ada juga ada yang negatif, gitu kan. Ini ketika pas masuk ke tahun politik. Nah, banyaknya hoax yang beredar akan membahayakan persatuan bangsa yang telah lama dibangun. Sikap yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah beredarnya hoax isu politik adalah
ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tentang pentingnya sikap kebijaksanaan dalam menerima informasi yang beredar terutama menjelang tahun politik gitu. Oke. Jadi yang bagus di sini adalah, nah ini kita lihat nih ya. Kalau yang A ini memahami hal tersebut sebagai propaganda strategi politik sehingga saya tidak ingin terlalu jauh memikirkan informasi yang berkaitan dengan politik dan saya fokus pada bidang lain yang sangat sedang saya ditekuni. Kalau yang B ini ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini yang paling tinggi ya poinnya ya. Gitu. Coba kalau yang C ini memilah-milah dalam dan selektif dalam menerima informasi dengan perkembangan era digital dan sosial media sekarang. Setiap orang sangat mudah menyebarkan informasi. Ini bagus ya gitu, tapi kalau kita nggak selalu memilah-milah gitu kan, boleh kita memilah-milah dan selektif dalam menerima informasi. Kalau yang D ini berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya yang dapat memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Selain itu, penyebar informasi palsu atau hoax dapat ditindak secara hukum. Ini yang D ini lebih bagus ya daripada yang C ini ya. Kalau yang C ini kan kalau memilah-milah itu ya istilahnya memilah-milah tuh kita harus pelajari dulu informasinya gitu kan. Tapi kalau yang D ini jelas gitu kan. Gitu, kita harus hati-hati gitu kan. Artinya kita cari tahu dulu sumber kebenarannya dari siapa, dari mana gitu, baru kita sebarkan informasinya ya. Berarti ini yang D ini poinnya 4 ya. Gitu. Kalau yang E ini segera melaporkan kepada pihak yang berwajib bila mendapatkan informasi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik serta mengancam persatuan bangsa. Di sini segera melaporkan pihak yang berwajib bila. Di sini akan ada kata bila gitu. Bila itu artinya belum terjadi kan, sesuatu yang belum terjadi ya. Ini berarti ini nggak baik. Berarti ini poinnya kecil ya, nih 1 gitu. Karena di sini artinya kita bakal melaporkan ke polisi bila mendapatkan informasi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik gitu. Artinya bila itu kan belum terjadi gitu istilahnya. Belum tentu terjadi gitu. Coba kalau yang C ini. Ini yang C ini poinnya berarti 3 ya. Yang C ini 3, berarti yang A ini 2 poinnya. Gitu. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Anda memiliki teman dekat yang mengunggah video di Instagram tentang aksi prank yang berisi unsur body shaming terhadap objek di kontennya. Namun pada akhir video si objek merasa tidak bersalah karena jika dirinya dikatakan gendut, boboho, dan gentong dekil. Padahal Anda menganggap video tersebut tidak pantas dan menimbulkan kontroversi di Instagram. Sebagai followers, apa yang Anda lakukan? Oke. Jadi ini bagaimana cara memanfaatkan teknologi secara bijak gitu. Artinya kita menggunakan Instagram atau agar tidak merusak nama baik gitu kan. Jadi tidak merugikan atau merusak nama baik pihak lain serta menghindari segala bentuk perundungan atau bullying gitu. Jadi ini menghindari yang namanya bullying. Menghindari perundungan gitu kan istilahnya ya. Bahasa Indonesianya perundungan, bullying itu. Perundungan atau tidak merusak nama baik. Nah, di sini teman Anda itu sudah mengunggah video di Instagram yang tidak pantas atau termasuk tindakan bullying gitu kan. Nah, misalkan ceritanya ini kamu tuh teman dekatnya gitu kan, teman dekatnya korban bullying gitu. Kira-kira apa yang harusnya dilakukan ini kan? Nih. Itu. Maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan report terhadap postingan tersebut. Karena memang postingan tersebut tidak layak untuk diunggah di sosial media. Selanjutnya, Anda harus segera menghubungi teman Anda bahwa memberitahu tindakan itu yang merupakan tindakan tidak terpuji. Artinya ini mengingatkan gitu. Sebaiknya ya kita telepon dulu gitu kan.
Kira-kira nih sama dia nih dengan kasih tahu kepada temannya. Setidaknya kita kasih tahu dulu kepada temannya. Ini video kamu nggak pantas untuk diupload, sebaiknya hapus gitu. Yang mana yang maka pilihan yang paling tepat di sini yang nah ini melakukan report terhadap postingan tersebut dan segera melapor secara langsung untuk memberitahu bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan tidak terpuji sehingga perlu menghapus konten tersebut. Ini poinnya paling tinggi ya, 5. Coba yang D ini, report postingan tersebut sebagai unsur hate speech dengan harapan Instagram menghapus secara otomatis karena menganggap ada yang dirugikan. Ini jangan dulu ya gitu. Artinya kita jangan langsung memblok video tersebut gitu kan secara otomatis. Takutnya dia tersinggung. Pasti kan dia itu mengupload video itu ada tujuannya gitu kan. Kita cek dulu ya tapi kita cek dulu yang C ini. Segera menulis komentar di postingan tersebut bahwa yang dilakukan halnya tidak beretika dan serta memintanya untuk menghapus konten tersebut. Baik juga ya. Coba yang B ini. Segera mengirimkan DM bahwa yang dilakukannya mencerminkan etika yang tidak baik untuk menghapus konten tersebut gitu ya. Oke, kalau kita A ini, melaporkannya untuk memberitahu secara langsung saat itu juga bahwa dilakukannya adalah hal yang tidak terpuji serta memintanya untuk menghapus konten tersebut. Berarti yang A ini tertinggi kedua ya. Atau poinnya 4. Gitu. Coba kalau yang ini. Segera mengirimkan DM yang dilakukannya mencerminkan etika yang tidak baik untuk memintanya untuk menghapus konten tersebut. Berarti yang B ini 3 ya poinnya ya, gitu tengah-tengah. Nah kalau yang C ini menulis komentar di postingan tersebut itu artinya ya kalau menulis komentar itu bisa dilihat secara umum gitu kan, bisa dilihat oleh sama pengguna followers lainnya gitu atau pengguna Instagram lainnya ya kalau segera menulis komentar ini. Berarti yang C ini poinnya paling kecil ya, yang C ini. Kalau yang D, report postingan tersebut sebagai unsur hate speech dengan harapan Instagram menghapus secara otomatis karena menganggap ada yang dirugikan. Berarti ini poinnya 2. Setidaknya lebih baik daripada yang C ini ya gitu ya. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Lanjut soal berikutnya. Kemudahan akses internet menjadi momok tersendiri bagi degradasi moral generasi penerus bangsa. Bagaimana tidak, begitu mudahnya internet diakses melalui telepon seluler. Anak-anak bebas mencari informasi yang mereka inginkan. Terkadang laman yang dituju disisipi gambar atau link yang mengarah pada pornografi. Anda adalah orang tua. Solusi yang Anda lakukan adalah jadi ini jelas ya, gitu. Ketika anak-anak ini bebas mencari informasi yang mereka inginkan, tetapi laman yang dituju disisipi oleh gambar atau link yang mengarah pada pornografi. Maka sebagai orang tua itu harus membimbing gitu kan atau memonitor anak dalam menggunakan internet ya. Memonitor anak dalam menggunakan internet. Berarti yang tepat di sini yang ini ya, melakukan pendampingan dan monitoring terhadap aktivitas berinternet. Yang D poinnya paling tinggi. Kalau yang E ini, membuat peraturan undangan yang mengatur penggunaan internet oleh anak. Ini emangnya anggota MPR gitu kan, anggota DPR yang bikin peraturan undang-undangan gitu kan. Sementara Anda kan di sini perannya orang tua gitu kan. Gitu. Masa orang tua bikin peraturan undang-undangan gitu kan? Artinya yang bikin peraturan undang-undangan itu kan MPR atau DPR ya gitu kan. MPR ya. Berarti ini poinnya 1 ya. Sorry DPR. Coba kalau yang C ini, memperkarakan oknum yang memasukkan situs bermuatan
pornografi. Ini nggak baik ya gitu. Kita nggak tahu kan, kita nggak tahu itu siapa yang memasukkan situs pornografi gitu kan gitu. Kita belum tahu gitu. Harus ada bukti dulu kalau untuk memperkerakan gitu kan ya. Nggak bisa asal-asalan. Berarti ini poinnya 2 gitu. Kalau yang B ini melakukan sosialisasi dengan tema bijak menggunakan internet. Kita cek dulu yang A ini memblokir laman yang bermuatan pornografi. Ini bagus ya. Ini poinnya berarti 4. Yang B ini berarti poinnya 3 gitu. Oke. Seperti ini ya penilaian poinnya. Oke, sekian dulu videonya dan selamat kepada teman-teman yang sudah menjawab jawaban soal TKP ini dengan tepat gitu ya. Bagi yang nilainya masih di bawah atau masih rendah gitu kan, kadang-kadang ada yang cuma dapat nilai 1, 2 gitu kan, silakan dicoba terus ya gitu. Artinya semakin banyak latihan, semakin percaya diri untuk menghadapi tes seleksi CPNS. Oke. Baik, sekian dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.